Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi dari kelompok selanjutnya, yaitu dalam makalah penelitian dalam PTK. Nah, baik, yang pertama yaitu pengertian teknik dan pengumpulan data. Yang pertama, pengertian teknik pengumpulan data, yaitu penelitian tindakan secara metodologis termasuk pada gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan mixed method seperti penelitian metode campuran data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dalam PTK seperti pada umumnya suatu penelitian adalah dengan menggunakan instrumen. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh atau peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, jenis data, penggunaan teknik tes dalam pengumpulan data. Yang pertama, pengertian data secara umum adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol atau angka-angka atau cerita yang didapatkan melalui proses pengamatan. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin yaitu datum yang artinya diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya berupa simbol, warna, kata-kata, atau cerita. Selanjutnya, jenis-jenis data. Nah, data dibagi menjadi yang pertama, data menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam kuantitatif terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu dalam bentuk bilangan, angka, sehingga data kualitatif diolah secara statistik. Data kualitatif terbagi lagi menjadi banyak, di antaranya data kategorik, data nominal, data ordinal, data bukan kategori. Nah, selanjutnya data menurut sumbernya. Yang pertama, data internal dan data eksternal. Nah, di sini juga ada data menurut cara memperolehnya, di antaranya data primer dan data sekunder. Yang terakhir, data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section dan data deret waktu dan time series. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Cynthia, NIM 1959-1040 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi pengumpulan data dalam PTK. Lanjutan dari teman saya yaitu tentang jenis-jenis data. Yang keempat itu ada data menurut waktu pengumpulannya, yaitu terdiri dari pertama data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya adalah data pengangguran tahun 2018. Yang kedua itu ada data deret waktu time series, atau data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu, misalnya data inflasi per bulan dari tahun 2010 sampai 2018. Yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu penggunaan teknik tes untuk pengumpulan data. Tes dapat didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh yang dites. Nah, ada beberapa macam tes yang ditinjau dari sasaran atau subjek yang akan diukur. Yang pertama itu ada tes kepribadian atau personality test. Yang kedua itu ada tes bakat atau aptitude test. Yang ketiga tes intelijensi. Yang keempat tes sikap atau attitude test. Yang kelima tes minat. Yang keenam tes prestasi belajar. Dan yang ketujuh tes kemampuan atau proficiency. Nah, teknik tes yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu aktivitas atau perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data tes tersebut. Yang pertama, guru menyiapkan soal dan media audiovisual yang dijadikan sebagai bahan penulisan. Dan yang kedua, siswa ditugasi untuk memperoleh tes anekdot secara tertulis berdasarkan tayangan media audiovisual yang telah diamati. Yang ketiga, siswa berlatih memproduksi teks anekdot secara tertulis. Yang keempat, siswa mengumpulkan hasil kerja baik itu pada siklus 1 dan siklus 2. Dan yang kelima, peneliti menilai dan menganalisis hasil teks anekdot secara tertulis berdasarkan hasil siklus 1 dan siklus 2. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teknik tes.
Yang pertama kelebihan, yaitu teknik tes lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi. Dan yang kedua instrumen penelitian yang objektif. Sedangkan yang kelemahannya dari tes ini yaitu hanya mengukur satu aspek data, dan yang kedua memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang ketiga kelemahannya yaitu hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu yang dilakukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Di sini yaitu adapun pengertian dari teknik non-tes, yaitu diartikan sebagai penilaian yang digunakan tanpa menggunakan tes. Nah, teknik ini merupakan salah satu mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Nah, untuk teknik non-tes ini berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya yang bersifat kualitatif. Adapun macam-macam dari pengumpulan data dari teknik non-tes ini, yang pertama ada observasi, kemudian ada interview, kemudian ada dokumen analisis, kemudian ada teknik skala nilai, kemudian ada teknik evaluasi partisipasif, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus dan sosiometri. Pada pengumpulan data dari teknik non-tes ini kita bahas yang pertama ada teknik observasi. Nah, pada teknik observasi ini biasanya digunakan untuk menilai sesuatu pada objek secara langsung, baik dengan seksama dan sistematis. Adapun macam-macam dari teknik observasi ini, yang pertama ada teknik observasi partisipatif dan non-partisipatif. Yang kedua ada teknik observasi sistematis dan non-sistematis. Dan yang terakhir yaitu teknik observasi eksperimental. Bagaimana sih cara menyusun teknik observasi ini pada pengumpulan data dari teknik non-tes? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Yang kedua yaitu merumuskan kegiatan. Yang ketiga yaitu menyusun sebagai individu. Nah, untuk teknik non-tes ini berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya yang bersifat kualitatif. Adapun macam-macam dari pengumpulan data dari teknik non-tes ini, yang pertama ada observasi, kemudian ada interview, kemudian ada dokumen analisis, kemudian ada teknik skala nilai, kemudian ada teknik evaluasi partisipasif, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus dan sosiometri. Pada pengumpulan data dari teknik non-tes ini kita bahas yang pertama ada teknik observasi. Nah, pada teknik observasi ini biasanya digunakan untuk menilai sesuatu pada objek secara langsung, baik dengan seksama dan sistematis. Adapun macam-macam dari teknik observasi ini, yang pertama ada teknik observasi partisipatif
partisipatif dan non-partisipatif. Yang kedua ada teknik observasi sistematis dan non-sistematis. Dan yang terakhir yaitu teknik observasi eksperimental. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not. Bagaimana sih cara menyusun teknik observasi ini pada pengumpulan data dari teknik non-tes? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Yang kedua yaitu merumuskan kegiatan. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah. Yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi. Yang kelima yaitu menyusun panduan observasi. Dan yang terakhir yaitu alat penilaian. Itulah penjelasan saya tentang penggunaan data dari teknik non-tes ini. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marianti, NIM 19591042 dari lokal PGMI 6B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, Desiani Masito. Poin B itu ada interview atau wawancara. Nah, interview ini adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan. Nah, di interview ini ada berbagai macam wawancara atau interview. Yang pertama itu ada wawancara terpimpin dan ada wawancara yang tidak terpimpin. Nah, keberhasilan dalam wawancara itu sebagai alat penilaian. Nah, di sini ada hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai. Kemudian ada keterampilan berwawancara. Kemudian ada pedoman wawancara. Selanjutnya itu ada kelebihan wawancara. Nah, yang pertama itu dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua itu ada wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur. Kemudian wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Selanjutnya wawancara itu dapat menimbulkan hubungan yang baik antara pewawancara dengan objek. Kemudian ada kelemahan dalam berwawancara. Yang pertama, keberhasilan wawancara itu dipengaruhi oleh kesediaan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara itu dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Itu yang pertama, tentukan tujuan. Kemudian tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara. Kemudian buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan jenis wawancara. Yang terakhir itu buat pedoman untuk menafsirkan hasil wawancara. Yang ketiga itu ada angket atau kuesioner. Nah, di sini angket itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, yang ke D itu ada pemeriksaan dokumen atau dokumentari analisis. Nah, di sini perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi dengan melakukan pemeriksaan dokumen. Nah, yang bagian E itu ada skala sikap. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk skala sikap. Di sini ada 4 bentuk skala sikap. Yang pertama itu ada skala Likert atau yang disebut skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang gejala atau fenomena pendidikan. Nah, skala ini memuat item yang diperkirakan sama dalam atau bahan nilainya. Nah, yang kedua itu ada skala Goodman. Di sini skala yang menginginkan tipe jawaban tegas seperti benar, salah, iya atau tidak, tidak pernah, positif, negatif, tinggi, rendah, baik, buruk, dan seterusnya. Yang bagian C itu ada skala semantik diferensial. Nah, skala ini adalah fungsinya untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif itu terletak di kanan garis dan jawaban negatif itu terletak di bagian kiri garis. Nah, skala yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya Devi Nurmaya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurmaya, NIM 19591043 dari lokal PGMI 6B. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Saudari Devi Marianti. Nah, di sini ada rating scale. Nah, rating scale ini yaitu data kuantitatif yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, skala ini lebih fleksibel, tidak saja untuk mengukur sikap, tetapi juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status sosial, kemudian pengetahuan, kemampuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan item untuk skala sikap. Nah, pada garis besarnya, penyusunan item untuk skala perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentukan objek atau gejala apa. Kemudian yang kedua, rumuskan perilaku apa yang mengacu sikap apa terhadap objek atau gejala tersebut. Nah, selanjutnya rumuskan karakteristik dari perilaku sikap tersebut. Kemudian rincilah lebih lanjut tiap karakteristik menjadi sejumlah atribut yang lebih spesifik. Selanjutnya, tentukan indikator penilaian terhadap setiap atribut tersebut. Kemudian susunlah perangkat item sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Selanjutnya, suatu skala terdiri dari antara 20 sampai dengan 30 item. Nah, selanjutnya susunlah item tersebut. Nah, kemudian yang terdiri dari separuhnya dalam bentuk pernyataan positif dan separuhnya dalam bentuk pernyataan negatif. Kemudian tentukan banyak skala, 5 atau 7 atau 11 alternatif. Dan tentukan bobot nilai bagi tiap skalanya. Misalnya 4, 3, 2, 1, 0 untuk 5 nilai skala sebagai dasar perhitungan kuantitatif. Nah, selanjutnya ada teknik evaluasi partisipasif. Nah, teknik-teknik evaluasi partisipatif ini maksudnya adalah bahwa evaluator melibatkan langsung subjek yang dievaluasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian evaluasi. Nah, teknik-teknik tersebut diantaranya yang pertama ada teknik respon terperinci. Teknik ini pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang mencakup materi atau bahan pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teknik cawan iklan. Nah, teknik cawan iklan adalah teknik yang digunakan dalam evaluasi dengan mengamati kegiatan diskusi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada sosiometri. Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyesuaikan dirinya, terutama hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya, adalah teknik sosiometri. Dengan teknik ini dapat diketahui posisi seorang siswa dalam hubungan sosialnya dengan siswa lain.
Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.